Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyambung kajian kita pada pagi hari ini masuk kepada surat baru, itu surat Al-Qadar. Kalla Allah ke petang. Pada hari Senin yang lalu lah selesai. Surat ke-97 Al-Qadar juz amma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar sesuai dengan urutannya dalam Quran, surat yang ke-97. Disebut dengan surat Makkiyah. Barangkali sekedar untuk mengenakan atau mengingatkan, Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih belum hijrah ke Madinah. Disebut dengan Makkiyah. Surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ketika beliau telah hijrah namanya Madaniyah, walaupun turunnya di Makkah. Cirinya surat-surat Makkiyah, di mana umumnya surat juz amma Makkiyah bicara setentangan akidah, pokok-pokok keimanan, setentangan tauhid, dan juga setentangan adanya kepastian hari hidup kembali, itu hari akhirat. Termasuk ke dalamnya iman kepada kitab yang diturunkan kepada malaikat dan kepada Nabi Muhammad. Jadi inti kajian surat Makkiyah adalah tauhid, akidah, keimanan, keyakinan. Baru nanti setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, turunlah surat-surat setentangan masalah ibadah, masalah muamalah. Jadi nampaknya di Makkah Nabi memantapkan, menguatkan, mengokohkan setentangan akidah, karena itu dasar, pondasi dan fundament. Begitu juga kita, kalau kita belum kuat, matang, teguh iman, akidah, tauhid kita goyang. Berapapun banyaknya amal ibadah, amal saleh, tapi kalau yang di bawah itu goyang, tidak kuat, maka ketika terjadi hal-hal tertentunya bisa tumbang rabah. Nah, mari kita pahami itu. Inna anzalna. Inna sesungguhnya kami. Anzalna telah menurunkan kami. Dianya yaitu Al-Quran. Fi lailatul qadr, pada malam qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah engkau apakah malam qadar itu atau malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, malam qadar atau malam kemuliaan itu khairun, lebih baik daripada alfi, 1000 syahr, 1000 bulan. Tanazzalu, turun para malaikat-malaikat dan ruh, yaitu Jibril, fiha, padanya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengatur semua amar, semua urusan. Salamun, salam, selamat sejahteralah dianya, hatta sampai matla'il fajri, sampai terbit fajar. Itu artinya. Mari kita pahami. Ayat pertama, inna, Allah berkami-kami. Kan berkami Allah. Asalnya inna tambah na. Inna tambah na panjang. Na itu yang kedua namanya kami. Kajiannya kenapa Allah berkami-kami. Apakah Allah itu banyak? Makanya Allah berkami-kami. Kata para ulama itu li ta'zim, untuk mengasyaratkan keagungan, kemuliaan. Satu, karena Allah tidak manden. Tahu manden? Aku. Aku itu kesannya ananiyah, keegoisan. Makanya Allah menyebut kami, bukan aku. Yang kedua, kalau ada yang terlibat ikut serta, maka Allah membawa dengan kata kami. Contoh, fa'ambatna fiha habbau wa inabau, maka kami tumbuhkan di bumi. Kami situ ada ikut manusia, walaupun Allah sebenarnya yang menumbuhkan, tapi karena manusia ikut serta mengolah tanah, sawah, kebun, mencari biji-biji, tampang-tampang, kemudian dimasukkan, dilibatkan oleh Allah. Jadi Allah tidak manden lah. Karena dia tidak menanam, tidak bentuk. Tidak menanam. Hujan turun pun begitu. Kami turunkan hujan. Tidak ada malaikat yang ikut. Yang baru ketika penciptaan Nabi Adam, Allah mengatakan khalaqtu, aku ciptakan langsung, karena tidak ada yang ikut serta. Itu sisi pandang kenapa Allah berkami. Pertama, untuk menunjukkan keagungan, li ta'zim. Kedua, menandakan ada yang ikut, diikutkan. Seperti itulah ini. Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan dianya Al-Quran itu pada malam qadar. Siapa kaminya? Allah lah. Lalu siapa lagi? Malaikat. Malaikat itu satu. Kami telah menurunkannya. Anzala. Sedikit kita bernuansa. Ada istilahnya anzalna, ada nazzalna. Artinya sama. Kalau secara beransur-ansur, tidak sekaligus nazzalna. Menurunkan secara bertahap, beransur. Tapi kalau anzala sekaligus.
Di situ ulama memahami Al-Quran itu turun sekaligus. Di malam itu diletakkan di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Anda tahu kita, di langit dunia. Lalu dari langit dunia secara bertahap, secara beransur, sesuai dengan kebutuhan, diturunkanlah satu persatu. Bisa tak tengok? Mula-mula, aku bahasa orang wak. Mula-mula Al-Quran itu turun sekaligus. Pas mau diikut susunannya. Al-Fatihah sampai An-Nas. Sesuai dengan di Lauh Mahfuz. Lalu diturunkan, dibawa oleh para malaikat-malaikat yang tidak diizinkan siapapun menyentuhnya illal mutahharun, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Diantar oleh sekian banyak malaikat yang tidak bisa kita menghitung ke langit dunia. Di langit dunia diletakkan di Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Tapi jangan bayangkan pula rumah. Dari situ diturunkan secara beransur-ansur, bertahap sesuai dengan kebutuhan dan situasinya. Nah, turunlah ayat pertama, lima ayat Iqra yang telah dipelajari. Iqra. Selebihnya diansur. Susunan Al-Quran itu memang Al-Fatihah aja dulu, baru sampai An-Nas. Cuman yang pertama kali turun Al-Alaq, 5 ayat. Al-Alaq. Ini contohnya. Barang sepaket atau kita membeli alat-alat kebutuhan dapur sepaket, lengkap dengan arak-arak. Lalu kedua encik-encik diletakkan sesuai dengan, kan tak ada teh keluar tu lah. Nama dulu ambil, kasiko letak lah, bekola cocok, dicocok sama dia. Lah sesuai dengan susunan semula. Nyo datangnya datangnya waktunya bisa jadi tidak sama. Nanti bo bisa jadi tidak sama. Tapi beko latibo sadolahnya dicocokkan. Itu makanya di tahun Nabi wafat di bulan Ramadan 2 kali Jibril mencocok-cocokkan kembali dengan Nabi Muhammad. Yang ayat turun situ, yang di sini siko itu kau sambung mencocok. Dicocokkan dengan yang di Lauh Mahfuz. Jadi andaikan timbul pertanyaan, bagaimana kau Iqra turun dulu letaknya di belakang? Di nomor 96. Al-Fatihah kau di muka, Al-Barakah di muka. Padahal Al-Baqarah turun di Madinah. Al-Baqarah kan turun di Madinah. Surat-surat hukum surat-surat aturan, surat-surat syariat, surat-surat tentang muamalah kok di muka. Sementara Al-Alaq di belakang. Itu gajinya. Susunannya lah mantun jawab. Tapi dulu turun Al-Alaq. Kenapa? Itu nak perlu. Bang itu turun dulu. Kita dah surah berilmu dulu. Tidak boleh tidak berilmu. Baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu, baru beramal. Tidak beramal dulu loh. Kenal dulu. Jadi kita di surah pertama kali tidak beribadah, tidak menyembah, tidak beramal, tidak fadilah. Apa pertama kali dulu? Ilmu dulu. Itu pentingnya ilmu. Bisa tertengkok. Kini masa
Sesungguhnya kami menurunkannya, nya kasih kau tu kalau ada punya. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya Al-Quran itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Tidak pada malam Lailatul Qadar loh. Kalau pada malam Lailatul Qadar dua malamnya mereka. Lailah itu malam. Kalau kita baca malam Lailatul Qadar dua benar, wazia Pak. Kalau menyebut malam, malam Qadar. Kalau menyebut Lailah, tidak ada malamnya, Lailatul Qadar. Lailah malam. Baik, sudah. Disiko Qadar. Qadar itu banyak artinya. Tapi disiko diterjemahkan kemuliaan. Kita ambil disiko. Ini misalnya mana keputusan, bisa sempit, bisa aturan, tapi kita ambil kemuliaan, malam kemuliaan. Begini, turunnya Al-Quran pertama kali kan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba kita dengar begini. Di bawah kutiba alaikumusiyam. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi, yang diturunkan padanya bulan itu Al-Quran pertama kali. Di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Jadi kalau bulan turunnya bulan Al-Ramadan, malamnya Lailatul Qadar, tanggalnya orang-orang awak di Indonesia dulu, petinggi-petinggi bangsa Indonesia mengambil paham Ibnu Ishaq tanggal 7 Baleh. Sampai ini ditetapkan tanggal 7 Baleh. Menurut pemahaman Ibnu Ishaq, ahli sejarah, menurut beliau itu turunnya Al-Quran itu tanggal 7 Baleh Ramadan. Dia itu nama paci, dan itu nama setujui sampai kini di Indonesia. 7 bulan Ramadan nuzul. Padahal Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Ya, di akhir Ramadan kan 10 akhir, malam-malam ganjil. Salah satu yang bersemangat orang untuk itikaf kan dia itu. Mudah-mudahan kita sampai malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dua. Baik. Beribadah semalam sama dengan 1000 bulan. Bila tu? Kemungkinan 27 atau 29 atau kurang. Yang penting di malam-malam ganjil. Kalau begitu, mana betul ke betul lah. Nambah tua turun di Lailatul Qadar turun paling betul. Bilo no kono pita di Indonesia memahami salari Islam ko 7 balai Ramadan dan memperingati mah. Kini tidak ramai orang peringati lah. Lailatul Qadar yang disuruh kita mencari setiap tahun Ramadan 10 akhir. Terus kita gambaran Allah yang memilih bahwa dia turunkan di bulan Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ketika Nabi berada di gua Hira, situ beliau kira-kira sudah 6 sampai 7 bulan beliau situ bertahanus. Bagi sian ke Makkah jadi lima letaknya. Dan tabayang doa berjalan sejak dari rumah Khadijah atau di mana Nabi berada sekian kilo menangki kita. Tampai dalam tu tak bisa letak mungkuk le masuk.
di Gua Hira tu. Turun pertama kali. Turun pertama, ikon menjalihkan siko. Dek lantaran Quran turun dipilih Lailatul Qadar, maka menjadi mulialah Lailatul Qadar itu. Kalau enggak, biasa-biasa saja. Bama mulia bulan Ramadan, diwajibkan puasa di bulan itu. Lantaran bulan itu dipilih oleh Allah turunnya. Kalau biasa-biasa saja. Dahulu yang magiah nama bulan-bulan ko ndak Nabi Muhammad dah. Ndak Islam dah. Contohnya Ramadan. Ramadan ko nama magiah nama dulu orang-orang Arab. Panih badangkang, panih badaria. Kalau di Arab Saudi khususnya, panas tu bisa membakar. Saya nampai musim haji panasnya sampai 50 lebih. Ambo pernah sampai 55. Tapi jak se ndak angik lai dah. Ngeleseng. Panas terik sangat membakar itu namanya Ramadan. Lalu ketika beliau orang-orang Arab siswa cukup tu mencari nama-nama bulan, pas di bulan yang ke-9 setelah Syaban, kita agih nama bulan kini ko. Sebab nampak lu bulan baru ah. Bulan baru tu nama mana kaya? Hilal. Hilal. Ada hilal bulan Sabit ya. Keluar bulan baru sagari. Mereka berundiang-undiang, kita agih nama bulan ko. Semua kita berundiang, lalai paja, saya nama paja. Wek kampung baru, wek perumahan baru, kira-kira nama perumahan baru. Gitu kan? Mereka berundiang-undiang. Ada nama usul, kita agih istilah Ramadan. Sebab kau musim panih membakar mah. Alakiklah nama bulan Ramadan, bulan ke-9. Datang lahir Nabi Muhammad, Allah angkat Nabi Muhammad jadi Rasul. Maka Ramadan ku dipilih menjadi turunnya Al-Quran. Nama dulu turun Quran pada puasa. Halo. Pak ulama lihat. Nama dulu turun Al-Quran pada dojikonnya puasa. Quran dulu turun. Beko di tahun kedua Hijriah lah di Madinah turun kewajiban puasa. Dulu Nabi puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, Ashura menjadi sunat. Tinggal Ramadan menjadi wajib. Kutiba alaikumusiyam. Maka mulialah Ramadan tun. Itu tahun tun. Menjadi mulialah Ramadan itu sebab dua. Dipilih menjadi bulan yang diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan. Dipilih do menjadi bulan puasa. Bulan puasa mulia. Kau nak dulu biasa-biasa sih. Bangko biasa-biasa. Namo sila babayo, namanya. Panas membakar. Bapa panas membakar bisa tabakar. Ilalang bisa angin. Tibu angin panih itu bisa tabakar. Namo sih itu dulu. Tapi dia Allah restui dan Allah pilih itu menjadi mulianya. Apa namalah syahrun mubarakun. Bulan yang penuh berkah. Bang muka berkah. Allah yang ngasih berkah. Tetengkok. Jadi kalau kita sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi yang bernama Muhammad di awal mula-mula turunnya di Lailatul Qadar bulan Ramadan. Amantun kira-kira. Lai tahu mantun. Amantun kira-kira.
Cie. Penambalahnya malang kemuliaan. Mulia adik turunnya Al-Quran. Bisa banyak lagi agak semini. Bu? Dahulu malam-malam minggu ke biasa-biasa sini. Atau malam satu biasa-biasa mana no. Tapi di malam Sabtu itu atau Jumat malam itu pertemu kali udah awak pulang ke rumah awak aman jadi bersejarah gitu. Dulu biasa-biasa sana. Biasa sih dak Jumat kebara biasa. Tapi nan Jumat sekali itu. Dulu sana adalah. Apa mau kemuliaan adalah hari nan Jumat sekali itu atau hari akad sekali itu. Dek ada istimewa. Mudah-mudahan tertangkap makasihnya. Ramadan itu biasa-biasa saja. Lailatul Qadar biasa-biasa saja. Tapi dia turun Al-Quran luar biasa. Dulu Makkah ni biasa-biasa saja. Tak ada orang yang singgah sana. Sampai Bataduah saya diulang di lereng-lereng. Nya kan Makkah. Nam Makkah tu mana? Sampai lokasi jalan tu kan bukit-bukit. Sampai orang Yaman lalu singgah Bataduah sana. Tak ada orang. Bataduah di bukit-bukit. Mereka malam hari ni pelajaran. Pagi ni lah. Tiba-tiba ada wanita dengan seorang anak ayah sinan. Saja itu ramai lah. Dulu biasa-biasa, tapi dia ada sesuatu. Pertama Zam-Zam tu nan diberkahi memancing orang datang. Aku kumpul lah sinan. Cuma pasal saya kan dulu entah au aksinya. Kuburan. Dulu nak do masjid sekolah entah saya. Lah do beko jadi lai tahu entah aku nak. Itu namanya malam kemuliaan. Tuh malam kemuliaan, malam keputusan aja. Malam yang sempit aja sabuk ketika malam qadar itu malaikat tayuk ditau tayuk. Tayuk rami. Situ. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Terjemahnya di situ dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Itu terjemahnya. Tapi dalam kaidah kebahasaan Al-Quran, wa ma adraka ku berkali-kali diulang. Kaidahnya bisa nanti dicari dalam kitab pembahasan bahwa kalau wa ma adraka tanda ada sesuatu yang luar biasa yang kita tidak tahu kehebatannya, kedahsyatannya, keluar biasaannya. Bola melihat mangko pakai wa ma adraka, kita tidak tahu betapa dahsyat luar biasanya hebat. Bik contoh cek Al-Qari'ah wa ma adraka kiamat. Tahukah engkau kiamat itu? Tidak tahu. Tidak tahu kita betapa dahsyat. Lantaran kita tidak tahu, Allah beritahu. Jika wa ma adraka itu isyarat kamu semua tidak tahu betapa luar biasanya, betapa hebatnya Lailatul Qadar itu. Tiba di kiamat, kalian tidak tahu betapa hebatnya, luar biasa, dahsyatnya, mengerikan kiamat. Dek kalian tidak tahu tu kalian tenang-tenang, sesantai-santai saja. Kok tahu? Makanya Allah kasih tahu. Al-Qaryah, Mal-Qaryah, wa ma adraka mal-Qaryah, yauma yakunun nasu. Itu gambaran kecil. Hari itu manusia-manusia
Kal farash, seperti anai-anai, nampak tabang-tabang di lampu, di api. Anai-anai farash yang berterbang kian kembali. Jadi intinya, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah, apa malam qadar? Jawaban kita tidak tahu. Tidak tahu. Cuma pertanyaannya, sifatnya pertanyaan, tapi sebenarnya memancing, ingin tahu. Karena dalam bahasa orang Arab, kalau wa ma adraka, berarti mereka tidak paham. Dan mereka terpancing ingin tahu. Sebenarnya. Karena kalimatnya itu lahwa mana, lahwa bunyi wa ma adraka. Jadi kalau wa ma adraka bunyinya tanda hal, bagi bahasa orang Arab, waduh halnya luar biasa. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Tidak tahu. Kehebatannya, keluar biasaannya, fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya. Dan bagaimana kau dipilih Lailatul Qadar? Itu mau ditarang di belakangnya. Sesudah wa ma adraka mal ditarangkan Lailatul Qadri, supaya kalian dan kamu tahu bahwa Lailatul Qadar itu bukan sekedar itu, tapi luar biasa. Lailatul Qadri itu khairun, lebih baik daripada 1000. A-nya lebih baik. Kemuliaannya, keutamaannya, keistimewaannya, berkahnya, bahkan beribadah, beramal di malam itu sama dengan 1000 bulan. Itu satu sisi itu namanya. Kita ulang pertanyaan balik. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Tidak tahu. Kalau ayat itu sampai di psikosa, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Sampai situ saya tidak tahu gitu. Makanya disambut di ayat ketiga, Lailatul Qadri, malam qadar itu lebih baik daripada alfi 1000 bulan. Supaya nak tahu kamu, begitu bahasanya. Nak tahu kalian, nak tahu kamu beribadah, beramal saleh, melakukan apa saja lebih baik itu daripada 1000 bulan. Kemuliaannya, keutamaannya, keistimewaannya, ketinggiannya, keagungannya malam itu. Sebab malam itu Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Kalamullah diturunkan ketika itu. Itu Lailatul Qadar. Di sebagian orang Lailatul Qadar itu karena sekedar beramal. Wah, kalau beramal lebih baik pada 1000 bulan. Lupa orang. Kemuliaan Lailatul Qadar itu bukan beramalnya. Yang mangko mulia, mangko istimewa, mangko utama, Allah pilih malam itu diturunkan tidak beramalnya dah. Amal itulah fadilah namanya itu. Bisa tak? Tetap budak. Lailatul Qadar itu istimewanya dipilih oleh Allah diturunkan Al-Quran. Bagi Nabi Muhammad itu pun menjadi malam yang sangat luar biasa. Karena beliau kedatangan Jibril ketika beliau masih di gua Hira. Kedatangan Jibril dipagui Nabi. Barangkali kalau disampaikan oleh guru kita ke petang, guru kita almarhum, sampai Sasangok, sampai pulang ke Khadijah. Kalau mau membayangkan di gua Hira tinggi kateh itu sajam lebih ya. Lalu turun lagi, turun lu ke bawah,
Setelah kedatangan Jibril, bangok sasak, pulang ke rumah Khadijah. Tiba di sini zalimu nizamilu nizam itu salimi yang boh. Tapi takut. Menurun ke bawah, batu. Malam itu turun, beliau seorang yang sen di pucuk bukit. Tentu penerangan ala kadar. Tang malaikat. Dan itu pula kali pertama Nabi Muhammad mencari sosok Jibril. Ketikanya mengembangkan sayapnya 700 lebih. Kalam saudara. Malaikat itu bersayap-sayap. Sehingga sore sebelum Yasin namanya Fatir. Sesudah Sabak Fatir. Bernama sore malaikat. Bernama sore malaikat. Di situ diterangkan malaikat itu punya sayap-sayap, uli ajaniha. Sayap yang terbanyak malaikat itu salah satunya Jibril sampai lebih 600 bukan 700 lebih. Dikembang sadolanya kalam dunia. Itu pertama kali beliau melihat sosok asli malaikat. Kali yang kedua beliau melihat di Sidratul Muntaha. Wa laqad rahahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Beliau melihat Jibril itu sosok aslinya di Sidratul Muntaha. 2 kali beliau lihat sosok aslinya. Salabiahnya Jibril datang menjel. Ada orang Indonesia yang mengaku menjelek Jibril. Kedatangan Jibril ada perusia ada lelaki. Berarti kemampuannya lah sama Nabi Muhammad mah. Itu suasananya. Bagi Nabi Muhammad itu malam yang luar biasa. Beliau dipilih, diangkat menjadi Rasul, Khatamun Nabiyyin, Imamul Mursalin. Itu malam keputusan, malam penentuan sekaligus malam pengangkatan bagi beliau. Lebih agung Al-Quran itu daripada ibadat 1000 bulan. Di awak nanti karena kalau terkadar kalau beramal nilainya lebih daripada 1000 bulan. 6 paling tinggi pada itu tidak. Malam ikoko dulu dipilih Allah turun Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Petunjuk hidup. Cuman Lailatul Qadar nan pertama itu tidak terulang-ulang sekali lah. Salabiahnya Lailatul Qadar biasa-biasa. Malam atau Lailatul Qadar nan paling istimewa adalah di malam turunnya Al-Quran, di malam Nabi diangkat jadi Rasul. Itu yang istimewa. Salabiahnya tidak ada turun Quran tidak ada turun Quran. Turun Quran tergantung keadaan, tergantung musim, tergantung waktu. Turunlah Quran itu sepanjang 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW. Itunya Lailatul Qadar. Tiba dawak, carilah malam kemuliaan itu di malam-malam akhir Ramadan. Tampaknya 10 akhir Ramadan. Dan namanya i'tikaf. I'tikaf berdiam diri, menahan diri di masjid. Bagi laki-laki, bagi perempuan banyak syaratnya. Kalau punya suami, izin suami, didampingin suami. Kalau lagai, tidak minta izin ke suami lah mati. Pailah kau kubur kau minta izin suami. Perempuan tidak dianjurkan i'tikaf kecuali didamping suami. Dia lebih baik di rumahnya. Dan tidak dulu jaminan i'tikaf dapat Lailatul Qadar, tidak dulu jaminannya. Carilah Lailatul Qadar dengan i'tikaf, tidak dulu.
Cuma Nabi di malam-malam akhir itu beliau beriktikaf. Satu lo istri-istri beliau, bahkan bersaing lo istri beliau, maka beliau bubarkan. Tolong kelebihan Nabi, istri beliau bersaing. Nanti akan sampai juga kaji ke situ. Nah kita kaji kini khairun nukah Lailatul Qadri khairun. Nah, kita ulang pada anan khairun, lebih baik, lebih beda, lebih kemuliaannya, keutamaannya, keistimewaannya, keagungannya, dan fadilahnya lebih daripada 1000 bulan. Salah satunya jika beramal di malam itu bertepatan seseorang menemukan Lailatul Qadar. Jika dia beramal, amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Banyaklah keluar cerita-cerita, kabar-kabar. Kadang-kadang kelebihan mana lo ceritanya tentang Lailatul Qadar tu. Sampai ada air baku, angin tak bertiup, tenang, batang kayu. Kalau yolah itulah bayo tu. Baku air pun tak minum orang jadi naik. Kalau nak bertiup angin tak mangok orang. Kalau batang kayu rabah runtuh rumah orangnya. Bisa jadi itu pengalaman pribadi orang, pengalaman rohaninya. Deknya mendapat, deknya mengalami, sehingga merasakan alam kos sujud. Malam tu tenang, seakan tidak ada angin, tak ada yang berbunyi, air pun tak bergerak. Bisa jadi pengalaman yang dilaluinya, ditulisnya di buku. Ini mengalami, pribadinya mengalami. Lailatul Qadar itu kan pribadi mengalami itu. Enggak bukan. Di Pasar Sayu ada Lailatul Qadar kedap itu nyira. Itu hujan tu. Di tempat kami hujan datanglah kabari bisa. Di tempat kami panih datanglah kabari bisa. Tapi Lailatul Qadar enggak bila sampai. Awakna semua saji. Dan tentu ada peleh. Hanya anugerah spesial diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki dapat. Hanya mengalami. Nyonya tahu. Kalaulah terjadi Lailatul Qadar itu, terjadi Lailatul Qadar itu di suatu daerah sampai pagi saya tahu orang. Baso matahari tapi matahari bersinar putih, tidak matahari putih, tidak panas. Itu masalah. Cuma tahukah awak tidak tahu. Saya tahu yang tahu orang mendapat, orang yang mengalami pengalaman rohani. Dia yang mengalami. Jadi seseorang yang dapat anugerah itu tidak tahu yang lain, walaupun semua saja. Nah kira-kira begitu. Anak dapat dia tidak Al-Quran turun dapat dia, tidak jadi Rasul, tidak jadi Nabi itu. Atau kemuliaannya yang dapat dia, keistimewaannya yang dapat dia, keutamaannya yang dapat dia. Baru kalau nyonya beramal dapat. Awak walaupun beramal tentulah ya. Bisa datang kau. Yo, karena tidak awak dapat. Kita nak dapat, kita tak tahu. Sabuk kalau nyo musim bisa undang. Di Pasar Sayu aku sedang terjadi Lailatul Qadar. Barangkali orang Jakarta kembali pesawat. Iyo, saja pesawat. Tayo panuah rami musaji ko. Cuma belum pernah terjadi. Karena orang yang dapat tidak tahulah. Sebabnya asik dengan pengalaman rohaninya, asik dengan pengalaman religinya, asik beribadah. Apakah harus musaji? Tidak. Apakah di Masjidil Haram? Tidak. Apakah mereka? Tidak.
Apakah di rumah entahlah. Tapi yang jelas hanya orang-orang tertentu yang akan merasakan mendapatkan pengalaman itu. Bisa jadi ada seorang hebat dulu, ulama besar, hanya mendapat ditulisnya lah pengalaman itu. Dirasakannya seakan-akan alam sujud. Itu jadinya. Bisa tertangkap? Halo? Mau dibuat haji mungkin tak? Didoakan. Amin. Didoakan. Nah, khairum min saran nabo. Hati-hati mendengarkan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan kau. Kalau laba kelebihan ame, tanya dulu kepada guru. Namanya fadilah. Sialun tak aku ya fadilah lah. Mengulang melihat salah satu ciri hadis lemah dan palsu adalah terlalu berkelebihan menyebutkan keistimewaan keutamaan fadilah. Termasuk Zulhijjah ini bah. Siana puasa sehari semoyo puasa setahun. Kalau hanya puasa 9 hari 9 tahun. Membaca kitab Lataiful Ma'arif namanya, mau lupa lamanya. Itulah salah satu hadis lemah dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Puasa melah, tapi jangan sampai mengamalkan hadis itu. Seakan-akan nyolah puasa setahun. Hadisnya lemah. Jadi kalau lah tu yang janji-janji luar biasa berkelebihan ame, bersalawat hari Jumat bisa 280 tahun misalnya. Itu kalau berkelebihan ame. Diselidiki oleh para ahli hadis palsu. Di malam kadar ko, acok jo dibaca cerita-cerita yang aneh-aneh itu. Untuk itu jangan lulu sekali. Kunyah-kunyah dulu, balik-balian dulu. Baru dulu awak, anak napik, lutok langsung dulu. Jangan tiba di baramal, jangan sasek beko, salah beko. Bayonyo ndak apa lo daripada so. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang melakukan suatu amalan, mana amalan itu tidak ada, laisa, tidak berdiri, tidak terlaksana, tidak ada keterangan daripada kami, kata Rasulullah, ya tertolak. Bukannya berpahala, kemudian barenggo ili barengkan jale ke balabo pokok tamakan tu. Jadi hati-hati tentang fadilah, keutamaan. Tanya, baca dulu, pelajari dulu. Termasuk Lailatul Qadar. Balik kita kaji pengkam balik. Tanazzalul malaikatu. Tanazzal, turun. Para malaikat dan Jibril. Ruh iko gelar Jibril. Nama gelar Jibril itu dua, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Amin yang dipercaya, Kudus suci. Ruhul Kudus dan sebelah lain tu nak awak punya tu. Kalau lain Ruhul Kudus sebelah, ndak awak nak punya. Sebelah punya. Dikatakan Jibril itu Ruhul Amin, ruh yang dipercaya. Dipercaya oleh untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah. Dia yang dipercaya, Ruhul Amin. Ruhul Kudus suci. Jadi nama kasih ruh siko adalah Jibril. Betul mana keistimewaan Jibril? Disebutlah namanya spesial.
turun para malaikat-malaikat dan ruh, yaitu ke bumi, ilal ardi, ke bumi. Kemana turun ke bumi lah. Di malam itu. Jadi fiha padanya malam itu. Turun para malaikat dan ruh ke bumi padanya malam itu. Datang kok kan? Fiha padanya malam itu, fi tilkal lailah biizni rabbihim. Makna biizni rabbihim ko izni ko artinya restu, izin, perintah. Tidak satu malaikat pun turun atau naik melakukan apa saja melainkan atas perintah Allah. La ya'sunallaha, malaikat tidak pernah mendurhakai Allah. Pernah malaikat Jibril dan malaikat lain tertunda menemui Nabi, sehingga Nabi SAW merasa sedih, merasa hibah dan bertanya-tanya, "Obama kok tidak lama Jibril nak turun?" Kata Jibril menjawab, "Kami ikut turun atas izin, atas perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak ada izin, kami tidak bisa." Nah, itu makanya malaikat itu katakan makhluk taat. Minta taat saya. Minta taat saya. Awak lah taat. Ini taat. Turunnya malam itu biizni, dengan perintah Tuhan mereka, atau ada ulama yang mengatakan disiko biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, min kulli lantaran, karena ada urusan-urusan, perkara-perkara yang memang mereka diperintahkan untuk itu. Salah satunya adalah malaikat-malaikat itu menerima perintah daripada Allah Azza wa Jalla, menentukan hal-hal yang akan terjadi setahun yang akan datang. Kunun kabarnya, dia belum ketemu riwayatnya, tapi begitu ketemu, termasuk catatan siapa yang akan mati setahun ke depan. Rasaki tahun ke depan diberitahu kepada malaikat petugas. Ini catatan. Entah masuk awakku ke dalam catatan dan akan mati dalam tahun ini tidak. Itu mah kawan-kawan masuk mak besar. Petang. Awak tah masuk ke dalam catatan dan Allah berikan nama-namanya kepada malaikat maut dan kemati menjalang Lailatul Qadar bulan bisa ke bulan Maret ya? Ramadan ya, ini kan menjelang bulan Maret bisa di mana? Ramadan pasti, tapi Ramadan bisa jadi bulan Maret. Asia dan terus kita nangkapai. Itu salah satu mana min kulli amri. Saya nak ke laki, saya nak ke bini, saya nak ke bersaki. Sekian-sekian. Semuanya lah tercatat di sisi Allah, semuanya di alam azali. Cuma di malam tu diserahkan kepada mereka. Nah, seketik kita menaruh. Lah ke pulang dulu. Alur sak jawab ya. Ayo jawab ai. Ambo de talambe 5 minit cukup mau lebih lah. Ikut tuduh sama korupsi juga. Gini. Segala sesuatu sebelum ada sesuatu dan sebelum diadakan, semuanya sudah tercatat, tertulis di sisi Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tinggal. Semua sudah tercatat. Apa namanya? Azali. Betul ke yo? Azali. Alam azali. Azal ko sagala walud baralud. Alunda dole segala walud kecuali Allah. Semua Allah tu awalnya tidak bermula, akhirnya tidak berkesudahan. Itulah Minang undang-undang, awalnya tidak bermula, akhirnya sudah siado.
Allah huwal awalu wal akhir. Nah, segala sesuatunya sebelum Allah mewujudkan, menciptakan, mengadakan, semuanya sudah tertulis 50.000 tahun. Termasuk siapa yang mati? Aludi la tertulis belum mati. Alun laudo mukadu oleh tertulis rezekinya. Kemudian sekali setahun Allah serahkan nalah tertulis itu kepada malaikat-malaikat tertentu. Kok hujan, kok rezeki, kok kemati, kok keberjodoh, kok kebercerai, kok ketelantak doto, kok kalau doa setahun ke depan. Itu menurut beberapa ulama. Min kulli bisa tetengok nyolah doyo catatannya di Allah. Cuman kalau masalahnya kok catatan sabalunya lah dojo alunado alhamdulillah dojo diserahkan. Begitu juga nanti ketika malaikat meniupkan ruh ke rahim janin ada rahim ibu, itulah malaikat itu dia tahu bikatbi rezeki, ditetapkan rezekinya. Baru tahu malaikat ditentukan ajalnya, baru tahu malaikat. Ndak ketika tu rezeki tetapkan, ndak ketika tu ajal, ndak ketika ruh ditiupkan ke janin lah jauh sebenarnya. Semua terkadar. Turunlah malaikat-malaikat min kulli amr lantaran membawa menerima titah semua perkara malam itu ke titah semua. Setahun ke depan selesai. Antah masuk ambo ko ke dalam catatan anda wallahu a'lam wa nahnu lan na'lam. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Entah dulu mau pada baji, entah sarangke. Umur kami sama-sama berumur. Cuman beliau sudah tua berapa. Masih kau entah masuk catatan tidak? Kalau enggak, mudah-mudahan besok kalau saya melihat, termasuk rezeki. Enggak lebih enggak. Bukan hanya itu saja, semua min kulli amr, min kulli amr. Berarti ditetapkan, diberikan di malam qadar, di malam salamun, salam selamatlah, salamun. Salam sejahteralah dia min awali, dari semenjak awalnya sampai terbit fajar. Semenjak malam qadar, malam mulai sampai terbit fajar, selamat. Dan malaikat-malaikat mengucapkan selamat kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dapat anugerah selamat, diselamatkan, diberi ucapan selamat oleh malaikat. Inilah yang namanya Lailatul Qadri. Ini bicara khusus tentang Lailatul Qadri. Banamulah sore Al-Qadar. Banamulah sore Al-Qadar. Ada 3 pembicaraan utama. Pertama tentang turunnya petunjuk hidup kita, Al-Quran. Anugerah terbesar ke alam semesta adalah turunnya Al-Quran. Bahkan kepada binatang-binatang pun Al-Quran. Kenapa? Manusia dididik, dibina, ditunjuki bagaimana memperlakukan alam dengan Al-Quran. Makanya kalau itu wajib mesti kita baca, kita pelajari, kita pahami untuk dijadikan hudan. Itu satu. Yang kedua, menyatakan keistimewaan, kemuliaan malam yang telah Allah pilih untuk turun Quran. Yang ketiga, kemuliaannya itu tergambar. Pertama, beramal, beribadah, berbuat kebajikan di malam itu sama dengan 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa?
bagi yang mengalaminya. Yang ketiga namanya malam penentuan bagi makhluk. Penentuan anak kata jadi anak berlaku setahun ke depan. Itu inti setentangan Lailatul Qadar. Sampai ke kita selesai sore Al-Qadar. Mudah-mudahan dapat kita pahami, berfaedah, berguna di kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Jangan lupa Al-Quran itu nikmat teragung. Tidak ada fungsi gunanya di situ Al-Quran itu selama sebelum kita pelajari, kita amalkan. Karena ada fungsinya. Kalau bahasa kami di kampung, umpama Allah turunkan Al-Quran itu, dipilih bulan Ramadan, dipilihlah malamnya, dipilihlah Rasul yang menerima, dipilihlah malaikat yang menurunkan. Kalau Al-Quran itu baca-cayahkan saja, baca sih. Kalau itu sih gunanya Quran turun untuk dibaca-baca sia-sia. Nyuhudan. Sayang banyak orang hanya fokus baca-baca, tidak ada minat untuk mempelajari, memahami apa tunjuknya, apa tuntunnya, apa domanya, apa perintahnya, larangan ada. Sayang. Orang-orang seperti itu nanti akan dilaporkan oleh Al-Quran itu kepada Allah. Dan Nabi lah mengadu kepada Allah, kaumku menjadikan Al-Quran itu barang yang diremehkan saja, mahjura. Syukur ibu-ibu, lai bapak-bapak, lai duduk. Kan tidak semua orang duduk juga. Tidak semua orang duduk walaupun terdengar. Syukur kita amuah duduk dan diamuahkan duduk. Kenapa? Kita sedang mempelajari nan turun pertama kali. Yang turun pertama kali di Lailatul Qadar. Itu yang kita pelajari. Tak tanggung-tanggung, dipilih bulan khusus, malam khusus, manusia khusus, malaikat khusus. Untuk menurunkan di kita sekedar baca-baca saja. Enggak beda. Bapalo lagi, pi berpengaruh tidak. Semoga dapat kita pahami. Diakhirilah dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo minta maaf kok talambe nagartang sami domini tando macet. Tando macet sebab kalau pakai auto yunda beda. Tando ada macet sebab kita banyak lalu. Jadi kok terlambat 2 minit, jangan sampai loh. Mana kok? Berbeda pada ustaz wakna dulu. Ya berbeda lah. Wadah masa berbeda lah. Benda tu, berbeda. Berbeda. Tu saya mau jam burak dulu, jam burak sangkut. Sekian. Sebab mula kerja-kerja lo kan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.